Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita malam. Kisah ini bukan sekedar horor biasa, ini tentang cinta yang berubah jadi azab, tentang keputusan yang dibungkus dengan janji manis dengan setan. Cerita ini akan membawa kamu menyusuri lorong gelap perjanjian pesugihan, di mana harta datang dengan cepat tapi dibayar dengan nyawa. Judulnya adalah Ternyata Istriku Pesugihan Babi Ngepet. Awalnya semua biasa aja. Saya nikah sama Ningsih, cewek kampung yang kalem, sopan dan gak neko-neko. Dia tipe istri yang bangun pagi buat nyiapin sarapan, nyapu halaman sambil dengerin lagu dangdut pelen-pelen dari radio tua warisan bapaknya. Kita hidup sederhana, cukup buat makan dan bayar kontrakan bulanan. Gak mewah, tapi hangat. Tapi semuanya berubah setelah satu malam hujan deras yang terasa aneh banget. Malam itu, petir nyambar berkali-kali, dan suara hujan kayak nggak berhenti-berhenti. Rasanya kayak langit lagi marah. Saya inget banget karena malam itu, Ningsih tidur lebih cepat dari biasanya. Dan saya pun ikut tidur karena capek seharian kerja di proyek. Besok paginya pas saya baru nyalain kompor buat masak air, Ningsih keluar dari kamar sambil senyum lebar. Tangannya megang sesuatu, dan pas dia deketin saya, ternyata dia ngeluarin duit segepok dari tas kecilnya. "Nih bang, uang jajan lebih ya, belanja yang enak," katanya sambil nyodorin uang itu ke saya. Saya langsung kaget. Itu bukan cuma uang jajan, itu duit yang cukup buat bayar kontrakan 2 bulan. "Lah, dari mana uang segini sayang?" tanya saya setengah panik. Dia cuma senyum manis, duduk di kursi plastik dekat meja makan, lalu bilang, "Dari bisnis online. Lumayan hasilnya." Saya langsung bengong. Seingat saya, Ningsih nggak pernah benar-benar megang HP lebih dari 5 menit. Bahkan WA grup keluarga aja sering telat bales. Saya pernah ngajarin dia buka Shopee aja. Butuh 2 jam buat ngerti cara ngecek ongkir. Tapi ya udahlah, saya mikir positif. Mungkin dia dapat peluang bagus dari teman, atau ada rezeki dadakan. Tapi tetap aja, ada rasa ganjil di hati saya. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Bukan sekadar tambah uang belanja, tiba-tiba rumah kontrakan yang kita tempatin 2 tahun terakhir udah diganti jadi rumah tembok 2 lantai. Saya sampai mikir, ini saya mimpi atau gimana? Motor bebek butut yang sering mogok itu diganti motor ninja. Sepatu saya yang biasanya bolong di ujung tiba-tiba digantiin sama sepatu baru, masih bau toko. Setiap hari ada aja barang baru di rumah. TV layar datar, kulkas 2 pintu, blender, rice cooker, dan perabotan lain yang dulu cuma bisa kita liatin di etalase toko. Ningsih juga berubah. Dulu dia sering nyuapin saya makan pas saya lagi nonton bola. Sekarang dia lebih sering ngurung diri di kamar belakang. Katanya capek, pengen istirahat. Tapi yang bikin saya makin bingung dan gak enak hati, tiap malam dia makin sering ngilang. Pas saya bangun tengah malam buat ke kamar mandi, kadang saya lihat tempat tidurnya kosong. Ningsih nggak ada. Awalnya saya mikir dia mungkin di dapur atau ke kamar mandi. Tapi pas saya cek, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Saya sempat nungguin di ruang tengah, diam-diam. Jam 2 pagi lewat baru dia pulang. Mukanya pucat, keringetan, dan bajunya kadang ada tanah nempel. Pas saya tanya, dia bilang, "Tadi ke warung Bu Nur, Bang lupa beli gula." Tapi masa iya beli gula jam 2 pagi? Warung Bu Nur aja tutup jam 9 malam. Saya simpen rasa curiga itu. Tapi makin hari makin gak bisa saya tahan. Satu malam, saya dengar suara aneh dari luar rumah. Kayak suara geraman pelan. Tapi bukan suara anjing. Lebih kayak suara hewan berat yang lagi jalan pelan-pelan. Saya ngintip dari jendela, dan saya cuma lihat bayangan gelap lari ke arah semak belakang. Besok paginya, saya nemu jejak lumpur kecil di dapur, arahnya dari pintu belakang. Bukan jejak kaki manusia, tapi bentuknya kayak kuku hewan. Tapi anehnya, jejak itu terlalu rapi buat ukuran kucing atau anjing. Saya juga perhatiin satu hal lagi, kucing peliharaan kita. Dulu dia manja banget, suka minta dielus tiap malam. Tapi beberapa minggu terakhir, dia sering hilang. Dan tiap balik ke rumah, bulunya acak-acakan, matanya merah, dan badannya bau amis. Saya sempat mikir, jangan-jangan ada binatang lain yang nyakitin dia? Tapi apa? Di kampung ini nggak ada binatang buas. Kalaupun ada, paling tikus atau musang. Perasaan saya makin gak enak. Saya mulai tidur gak nyenyak. Setiap suara kecil dari luar rumah bikin saya bangun. Ningsih makin jarang ngajak ngobrol. Dia lebih sering mandangin tembok kamar atau melamun di halaman belakang. Saya pernah ngintip dari sela pintu dan ngelihat dia kayak ngobrol sendiri. Tapi gak ada siapa-siapa di situ. Saya dengar dia bisik-bisik, tapi kata-katanya aneh. Bukan bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa daerah juga. Saya nggak berani langsung masuk. Saya cuma nutup pintu pelan,
dan pura-pura nggak lihat apa-apa. Yang paling bikin saya nyaris gila. Suatu malam saya bangun dan ngelihat bayangan di dapur. Saya kira maling. Tapi pas saya jalan pelen-pelen dan ngintip dari balik tembok, saya lihat sosok babi. Tapi anehnya, babi itu pakai kalung merah. Kalung yang biasa dipakai Ningsih. Saya gemeteran. Babi itu cuma diam, ngelihat saya beberapa detik, lalu lari keluar lewat jendela belakang yang kebuka sedikit. Saya kejar, tapi cuma nemu jejak lumpur yang sama kayak sebelumnya. Paginya, Ningsih demam. Dia lemas banget, tapi dia maksa bangun, bilang dia nggak apa-apa. Saya mau bawa ke dokter. Dia cuman masuk angin biasa bang, katanya. Tapi saya tahu itu bukan masuk angin biasa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saya bisa lihat dari sorot matanya, dia udah bukan Ningsih yang saya kenal dulu. Saya mulai nyari tahu soal hal-hal aneh kayak gini. Saya baca artikel Denger Podcast, nanya ke tetua kampung. Don dari situ, nama babi ngepet mulai muncul. Katanya, ada ritual tertentu yang bikin seseorang bisa berubah jadi babi demi ngumpulin uang. Tapi ada syaratnya, nggak boleh ketahuan, nggak boleh dilihat orang. Keles, ada yang lihat, bisa gawat. Saya mulai hubungin Ustadz kampung, tapi saya belum cerita apa-apa ke dia. Saya cuma minta waktu buat ngobrol, tapi dalam hati saya udah nggak yakin. Ini semua udah jauh dari akal sehat. Saya mulai sadar, hidup nyaman yang tiba-tiba. Kita punya, mungkin ada harga yang nggak kelihatan. Dan malam itu, saya memutuskan, saya harus tahu kebenarannya. Saya harus lihat sendiri, siapa sebenarnya istri yang tidur di sebelah saya tiap malam. Karena mungkin itu bukan lagi manusia. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Rasa penasaran di kepala saya udah numpuk kayak cucian kotor seminggu. Saya nggak bisa tidur nyenyak. Pikiran saya terus muter, penuh tanda tanya. Malam-malam sebelumnya saya udah sering lihat keanehan. Tapi malam ini, saya harus buktiin semuanya. Saya rebahan di ranjang dengan mata merem, tapi telinga saya tajam menunggu suara langkah kaki yang biasanya muncul tengah malam. Dan benar aja, sekitar jam 2 pagi saya dengar ranjang geser pelan. Suara selimut disingkap, lalu langkah pelan menuju pintu. Saya nahan napas, rasanya jantung saya hampir copot. Dari sela kelopak mata, saya ngintip. Ningsih berdiri di depan pintu kamar, wajahnya pucat. Matanya kosong kayak orang kesurupan. Dia buka pintu perlahan, jalan keluar tanpa suara. Saya pelan-pelan bangun, kaki saya gemetar, tapi rasa penasaran ngalahin rasa takut. Saya jalan ke dapur, ngintip dari jendela yang menghadap ke halaman belakang. Cahaya bulan malam itu terang, cukup buat lihat jelas apa yang Ningsih lakuin. Saya lihat dia jongkok di tanah kosong dekat sumur tua. Dia mulai ngeluarin sesuatu dari kantong bajunya, entah daun, kertas atau benda-benda aneh. Dia kayak baca-baca mantra. Suaranya lirih tapi nadanya tegas seolah-olah dia udah hafal di luar kepala. Udara di sekelilingnya terasa berat. Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Semua jadi hening dan tiba-tiba tubuh Ningsih mulai berubah. Saya nyaris teriak, tapi buru-buru saya tutup mulut sendiri. Mata saya nggak bisa berpaling. Tangannya mengecil dan berubah bentuk jadi kaki hewan. Badannya melengkung. Kulitnya mulai ditumbuhi bulu kasar, hidungnya memanjang, kupingnya melebar ke atas. Dalam hitungan detik, dia bukan manusia lagi. Dia jadi Bobby, tapi bukan babi biasa. Matanya tetap punya tatapan manusia, dan saya kenal banget. Itu tatapan Ningsih. Saya mau pingsan rasanya. Lutut saya lemes, tapi entah gimana, saya berhasil ngendap masuk kamar lagi. Saya pura-pura tidur sampai pagi, meskipun badan saya dingin kayak mayat. Besok paginya, Ningsih bangun seperti biasa. Dia nyiapin sarapan, senyum, seolah nggak terjadi apa-apa semalam. Tapi saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Wajahnya kelihatan lebih lelah dari biasanya, tapi dia berusaha nutupin. Saya lihat dari caranya jalan, kayak habis lari maraton. Dan ketika dia ke kamar mandi, saya lihat ada bekas lumpur di kakinya. Saya nggak tahan. Siang itu juga saya langsung jalan ke rumah Ustadz kampung, Pak Haji Rohim. Pak Haji udah tua, tapi matanya masih tajam. Saya cerita pelen-pelen, awalnya agak malu, tapi makin ke ujung cerita, suara saya mulai bergetar. Pak Haji diam lama, lalu dia bilang, "Mas, kalau istri sampai ikut pesugihan babi ngepet, itu bukan karena duit aja, ada dendam, ada tekanan, atau ada yang dia sembunyikan dari Mas." Saya langsung mikir, apa yang disembunyiin Ningsih? Dia selalu kelihatan sayang, nggak pernah marah besar, nggak pernah curhat soal masalah hidup. Tapi bisa jadi, semua itu cuma topeng. Malamnya saya duduk di ruang tamu, ngajak dia ngobrol. Dayang, tapi setelah saya bilang saya lihat sendiri semuanya, dia diam lama, lalu nangis. Tangisannya pelan,
Bukan tangisan orang yang ketakutan, tapi kayak orang yang nyesel. Tapi udah terlanjur terlalu jauh. Aku nggak punya pilihan, Bang, katanya lirih. Aku cuma pengen bahagiain kamu. Aku capek lihat kamu kerja berat terus, pulang selalu pegel, makan seadanya. Aku pengen kita hidup layak. Aku pengen kita punya masa depan. Saya diem, nggak bisa ngomong. Di satu sisi saya marah, tapi di sisi lain saya kasihan. Ningsih emang berubah, tapi dia ngelakuin itu semua karena rasa cinta yang salah arah. Tapi tetap aja, itu bukan alasan buat ngejual diri ke setan. Aku pertama kali ditawarin sama Darmi, teman SMA-ku. Dia yang pertama ngajak. Katanya, ini jalan pintas buat orang-orang yang kepepet, orang-orang yang kepepet. Awalnya aku nolak, tapi pas kamu sakit dan harus dirawat berbulan-bulan, aku panik. Duit tabungan kita habis. Aku nggak bisa pinjam ke siapa-siapa. Aku nekat. Ningsih cerita semuanya malam itu. Tentang ritual pertama yang dia ikutin di pinggiran hutan. Tentang sumpah darah yang dia ikrarkan. Dan tentang perjanjian yang gak boleh dilanggar. Gak boleh ada yang tahu identitas babi ngepet. Gak boleh ketangkap. Dan gak boleh berhenti sebelum waktu yang ditentukan. Kalau dilanggar, nyawanya bisa jadi tumbal. Aku udah terlalu jauh, Bang. Aku gak bisa berhenti sekarang. Tapi kalau kamu udah lihat, berarti waktuku nggak lama lagi. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi Ningsih cuma senyum. Senyum yang beda dari biasanya. Senyum yang kayak pamit. Bukan senyum lega. Dan malam itu, dia tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi saya nggak bisa tidur. Saya duduk di kursi kayu, ngeliatin jam terus. Jam 2 pagi. Saya coba ngintip lagi. Tapi kali ini, pintu belakang dikunci. Ningsih nggak keluar. Saya pikir mungkin dia berhenti, tapi enggak. Ternyata ritualnya udah selesai. Besoknya, bau busuk mulai muncul dari kamar belakang. Bukan bau sampah atau tikus mati, tapi bau busuk yang bikin mual. Saya semprot pewangi, saya cari-cari sumbernya, tapi nggak nemu. Ningsih Enggelu pusing badannya, mulai demam tinggi. Saya ajak ke dokter, dia nolak lagi. Katanya, semua ini akibat saya udah ngeliat dia berubah. Perjanjian udah dilanggar. Hari-hari setelahnya Ningsih makin lemah, rambutnya mulai rontok, matanya sayu, kulitnya pucat. Saya udah gak peduli soal pesugihan atau babi ngepet. Saya cuma pengen istri saya balik normal. Tapi dia bilang, aku udah gak bisa, Bang. Aku harus tanggung jawab atas pilihanku. Sementara itu, suara-suara aneh mulai muncul tiap malam. Ada suara geraman dari halaman belakang. Ada bayangan hitam yang melintas di jendela. Kadang lampu kamar nyala sendiri. Saya pernah lihat bayangan babi berdiri di depan pintu kamar, cuma diem dan ngeliatin saya. Pak Haji akhirnya datang ke rumah, bawa air doa dan beberapa daun-daunan. Dia bilang, Mas, ini bukan cuma soal istri, Mas. Ini udah narik makhluk-makhluk lain. Rumah ini udah gak bersih. Malam itu, kita semua ngumpul di ruang tamu. Saya, Pak Haji, dan 2 orang warga kita pakai doa. Tapi pas tengga-tengga doa, Ningsih tiba-tiba teriak. Suaranya bukan suara perempuan, lebih berat, lebih dalam, dan penuh kemarahan. Badannya kejang, matanya putih semua. Dari mulutnya keluar darah hitam kental. Kalian gak seharusnya ikut campur. Ini urusanku, ini janjiku. Saya hampir nyerah, tapi Pak Haji terus baca doa. Dan tiba-tiba, semua jadi hening. Ningsih pingsan, tapi tubuhnya kayak gak ada nyawa. Kita baringin dia. Sampai pagi dia nggak bangun-bangun. Subuh dia akhirnya buka mata, tapi matanya kosong, nafasnya lemah. Dia cuma bilang, terima kasih udah sayang sama aku, Bang. Maaf. Lalu matanya tertutup lagi. Dan di luar rumah terdengar suara geraman. Terakhir suara babi. Tapi setelah itu semuanya hening. Bau busuk hilang, udara jadi ringan. Tapi saya tahu ini belum selesai. Karena kalau pesugihan udah masuk ke rumah, keluarnya nggak pernah mudah. Maaf, Bang, aku cuman pengen bahagiain kamu. Aku capek miskin. Aku udah coba usaha halal, tapi selalu gagal. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Setiap malam saya tidur, suara lirih Ningsih yang penuh sesal itu kayak gema dari dalam kepala saya sendiri. Rasanya nyesek. Saya nggak tahu harus marah, sedih, atau malah merasa bersalah. Karena ternyata semua keputusan yang dia ambil, dia lakukan karena saya juga. Karena dia ingin bantuin saya. Karena dia takut saya terus menderita. Tapi dia salah. Ambil jalan yang ujungnya gelap, dingin, dan penuh darah. Waktu saya kecelakaan kerja 2 tahun lalu, dan harus opname hampir sebulan. Semua beban rumah tangga jatuh ke dia. Sementara tabungan habis, utang mulai numpuk. Dia cerita kalau saat itu, dia benar-benar udah mentok. Tiap usaha kecil-kecilan yang dia rintis gagal. Dagang online dibohongi orang, bikin kue basi sebelum laku, jadi reseller,
barang gak dikirim, supplier. Di saat dia udah pasrah, datanglah temannya Darmi yang nawarin jalan pintas. Darmi cerita soal ritual, soal pesugihan, soal babi ngepet. Katanya cuma butuh keberanian dan komitmen. Kuma itu, gak usah mikir repot, yang penting percaya. Dan yang paling penting, jangan pernah sampai ketahuan siapapun. Sekali ketahuan, ritualnya batal, perjanjiannya putus. Dan konsekuensinya, jiwa jadi taruhannya. Ningsih bilang, waktu pertama kali dia ikut ritual, dia nangis terus. Tapi Darmi terus meyakinkan dia. Katanya, semua orang hebat pasti punya rahasia gelap. Ningsih akhirnya luluh, dan malam pertama dia berubah. Dia nggak ingat apa-apa, cuma merasa lelah, seperti habis lari maraton semalaman. Tapi saat bangun pagi, di meja dapur ada satu koper kecil penuh uang. Sejak itu, hidup kami berubah drastis. Dan sejak itu juga, jiwa Ningsih perlahan dijual ke sesuatu yang nggak bisa dia lihat tapi selalu mengawasi. Setelah pengakuan itu, tubuh Ningsih mulai berubah. Suhu badannya makin tinggi, badannya panas kayak habis dari kobaran api. Tapi keringatnya dingin, dan kulitnya pucat. Mata merahnya udah kayak orang kerasukan tiap malam. Dia nggak bisa tidur. Dia selalu gelisah, kadang teriak, kadang nangis sendiri, kadang ngomong sendiri. Bahkan saya pernah lihat dia main kokar-kakar tembok kamar, kayak orang hilang akal. Saya panggilin Ustadz lagi. Tapi kali ini, Pak Haji cuma bisa geleng-geleng. Dia bilang, "Mas, waktu istri sampai ngelakuin perjanjian setan, dan perjanjiannya dilanggar, ya begini, dia akan dihukum bukan di akhirat aja. Dunia juga udah mulai narik dia ke nerakanya sendiri." Saya nggak ngerti maksudnya, tapi saya tahu, Ningsih udah nggak lama lagi. Tiap malam tubuhnya makin melemah, tapi anehnya, tiap malam juga, bau gosong dan darah makin pekat di kamar belakang. Padahal nggak ada api, nggak ada luka, tapi aroma itu selalu muncul menjelang tengah malam. Dan kadang, saya dengar suara langkah kaki, kayak kukunya nyeret di lantai. Tapi pas saya lihat, nggak ada siapa-siapa. Malam ketujuh, Ningsih mulai ngigau. Bibirnya pecah-pecah, tubuhnya menggigil, tapi matanya kebuka. Dia minta maaf terus. "Maaf, ya bang, aku sayang kamu, tapi aku salah. Aku bodoh, aku nggak pantas." Saya pegang tangannya. Dingin, tapi dia masih bisa genggam balik. Malam itu, saya duduk di sampingnya. Gak tidur, gak. Saya cuma lihat wajahnya yang berubah-ubah. Kadang wajah istri saya yang saya kenal, kadang wajah yang asing. Mata yang tajam kayak bukan manusia, gigi yang makin runcing, suara napas yang berat. Menjelang subuh, saya dengar suara gedoran keras di pintu depan. Tetangga saya, Pak RT, teriak-teriak panik. "Bang Rohman, Bang Roman, cepat keluar, lihat ini." Saya buru-buru keluar rumah dan saya langsung jatuh terduduk. Di depan pagar rumah tergeletak seekor babi. Tapi bukan babi biasa. Tubuhnya gosong, luka bakar di seluruh badannya. Tapi matanya, mata Ningsih, mata yang selama ini saya tatap tiap pagi. Mata yang penuh harap, mata yang penuh air mata. Tubuhnya nggak gerak, napasnya udah nggak ada. Tapi sorot matanya masih menatap. Siola minta maaf untuk terakhir kalinya. Warga mulai ramai. Ada yang istighfar keras-keras. Ada yang langsung mundur, takut kualat. Ada yang merekam pakai HP, polisi dipanggil, tapi mereka juga bingung. Nggak ada bekas seretan, nggak ada jejak kaki. Dan ini bukan luka biasa, ini kayak bekas terbakar dari dalam. Saya nggak ngomong sepatah kata pun. Saya cuma duduk di tangga depan rumah. Lihat tubuh itu digotong warga. Saya cuma bisa nangis dalam hati. Karena saya tahu, istri saya udah nggak akan balik lagi. Yang tersisa cuma penyesalan dan rahasia kelam yang nggak bakal bisa dijelaskan logika. Beberapa malam setelah itu, rumah kami jadi sepi. Tapi juga aneh. Kadang malam-malam saya ngerasa ada yang duduk di sebelah saya. Kadang suara langkah kaki terdengar lagi. Kadang bau amis muncul dari kamar. Tapi tiap saya cari, nggak ada apa-apa. Pak Haji bilang, "Mas harus bersihin rumah ini. Bukan cuma dengan air doa, tapi dengan taubat, banyakin istighfar, banyakin sedekah." Karena aura negatif udah nempel di tiap sudut rumah, saya nurut. Saya rajin ke masjid. Tiap Jumat saya kirim doa buat Ningsih. Dan tiap saya sujud, saya selalu bilang, "Maafin aku, Ning. Aku nggak tahu kamu sampai segitunya. Aku cuma pengen kita bahagia bareng, bukan begini akhirnya." Tetangga juga mulai cerita kalau mereka sering lihat bayangan putih berdiri di balkon rumah saya malam-malam. Ada yang lihat perempuan duduk di pinggir sumur. Ada yang dengar suara perempuan nangis. Tapi pas dicari, nggak ada siapa-siapa. Saya coba kuat. Tapi kadang malam-malam saya nggak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu sama istri yang tiap pagi nyiapin teh manis.
Rindu sama suara lembutnya, rindu sama tawa kecilnya tiap saya bercanda. Tapi semuanya udah hilang, diganti sama kenangan kelam dan aroma darah. Orang-orang di kampung akhirnya mulai berani bicara. Mereka beleng, kita harus hati-hati sama yang kelihatan baik. Karena kedang yang paling tenang, menyimpan rahasia paling gelap. Saya jadi bahan omongan, tapi saya nggak peduli. Biarin, toh saya masih punya tanggung jawab buat bersih nama istri saya. Meskipun caranya, saya belum tahu. Yang jelas, saya harus terus hidup, harus terus jalan, harus terus mendoakan. Dan sampai hari ini, tiap malam Jumat, suara itu masih suka terdengar. Suara langkah kaki dari belakang rumah, kadang suara tangisan lirih. Kadang bayangan putih duduk di bawah pohon pisang, tapi sekarang saya nggak lari lagi. Saya nggak takut. Saya cuma berdiri di jendela, lihat keluar, dan pelan-pelan saya bilang, "Ning, aku masih di sini. Maafin aku dan tenanglah." Karena saya tahu cinta yang salah bisa jadi azab, tapi penyesalan yang tulus mungkin bisa jadi jalan buat menebus semua dosa mungkin. Tapi itu bukan saya yang mutusin. Itu urusan